Syekhona Khalil Bangkalan, Fondasi Ideologis Islam Nusantara dan Nasionalisme Ulama. Pendahuluan, peran ulama dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia bersifat sentral dan multidimensional, melampaui batas-batas pengajaran agama semata. Mereka bertindak sebagai pemimpin perlawanan, pemersatu umat, dan pilar utama yang menopang struktur sosial spiritual masyarakat di tengah tekanan kolonialisme. Di antara figur spiritual dan intelektual yang paling berpengaruh pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 adalah Syekhona Khalil bin Abdul Latif dari Bangkalan, Madura. Beliau tidak hanya dikenal sebagai waliullah yang berwibawa, tetapi juga sebagai guru para kiai yang mendidik hampir seluruh pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama NU, termasuk Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pemikiran keagamaan Syekhona Khalil yang menekankan harmoni antara ajaran Islam dan konteks lokal menjadi cetak biru awal bagi gagasan keagamaan yang kemudian diformulasikan oleh murid-muridnya sebagai Islam Nusantara. Konsep ini didefinisikan sebagai pemahaman dan praktek Islam yang diinternalisasi dalam konteks budaya Indonesia, menekankan karakteristik moderasi, tawasud, keseimbangan, tawazun, dan akomodasi terhadap kearifan lokal. Selain itu, pandangan spiritualitas beliau secara implisit menanamkan nasionalisme ulama, hubbul watan minal iman, yang mendorong aksi nyata untuk membela tanah air dari intervensi asing. Meskipun kontribusi historis Syekhona Khalil terhadap kelahiran NU dan perjuangan kemerdekaan telah diakui, analisis mendalam mengenai benang merah ideologis antara metodologi keilmuan beliau dengan prinsip-prinsip Islam Nusantara masih memerlukan kajian yang lebih terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pendekatan Syekhona Khalil dalam bidang fikih Syafi'i yang kontekstual dan tasawuf akhlaki secara definitif menjadi landasan filosofis bagi gagasan Islam Nusantara yang dikembangkan oleh NU. Lebih lanjut, penelitian ini mengkaji relasi timbal balik antara pandangan keagamaan beliau yang moderat dan akomodatif dengan penanaman semangat kebangsaan dan perlawanan kultural yang terorganisir di kalangan santrinya yang puncaknya termanifestasi dalam pendirian NU dan keterlibatan aktif dalam revolusi kemerdekaan. Rumusan masalah 1. Bagaimana sintesis antara fikih yang mengakomodasi urf dan tasawuf akhlaki dalam ajaran Syekhona Khalil membentuk fondasi ideologis Islam Nusantara? 2. Bagaimana jaringan keulamaan yang dibangun Syekhona Khalil memfasilitasi transmisi semangat nasionalisme dan menjadi modal sosial politik bagi pendirian Nahdlatul Ulama? Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengurai dan menganalisis peran Syekhona Khalil sebagai sumber intelektual dan spiritual yang tak terpisahkan dari pembentukan identitas keagamaan dan kebangsaan Indonesia. Tinjauan Pustaka, Syekhona Khalil Bangkalan, Fondasi Ideologis Islam Nusantara dan Nasionalisme Ulama. Tinjauan pustaka ini disajikan untuk memetakan kajian-kajian terdahulu terkait peran Syekhona Khalil Bangkalan, genealogi Nahdlatul Ulama NU, dan konsep Islam Nusantara, guna menemukan posisi unik dan kontribusi baru dari penelitian ini. 1. Kajian biografis dan sanad keilmuan Syekhona Khalil. Literasi mengenai Syekhona Khalil, Kapatua. Tahun 1820 sampai tahun 1925, umumnya berfokus pada dimensi spiritualitas, waliullah, dan biografi historis beliau sebagai guru para pendiri NU. Saifuddin Dawam 2006 melalui karyanya Syekhona Khalil, Guru Para Ulama Nusantara, secara komprehensif mendokumentasikan kehidupan, silsilah dan jaringan murid-murid beliau. Kajian ini penting untuk memverifikasi jalur sanad keilmuan yang luas, baik dari Mekah maupun pesantren terkemuka di Jawa. Namun, literatur biografis cenderung bersifat deskriptif dan hagiografis, kurang mendalami analisis metodologi keilmuan beliau secara spesifik. Misalnya, meskipun diketahui beliau mengajarkan fikih Syafi'i, analisis tentang bagaimana beliau menerapkan prinsip akomodasi urf, kearifan lokal dalam pengambilan hukum, istinbat, sebagai cikal bakal Islam Nusantara, masih memerlukan penajaman. 2. Hubungan guru murid dan genealogi Nahdlatul Ulama, NU. Bagian besar literatur NU secara inheren mengakui Syekhona Khalil sebagai figur sentral. Martin van Bruinessen 1995 dalam Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat menekankan peran pesantren dan tarekat dalam membentuk kekuatan Islam tradisional, di mana Syekhona Khalil adalah mercusuarnya. Kajian ini menggarisbawahi pentingnya jejaring ulama yang secara efektif menjadi modal sosial politik NU. Greg Valley, 2004, saat membahas ijtihad politik ulama, menunjukkan bahwa keberanian Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk berorganisasi, mendirikan NU adalah manifestasi dari otoritas dan komitmen yang diwariskan guru mereka. Penelitian ini akan melengkapi temuan tersebut dengan menelusuri tidak hanya hubungan organisasional, tetapi juga transmisi ideologis yang secara spesifik menjembatani tasawuf akhlaki yang diajarkan Syekhona Khalil dengan semangat nasionalisme ulama NU, hubbul watan minal iman.
3. Konsep Islam Nusantara dan moderasi beragama. Konsep Islam Nusantara mulai ramai dikaji secara akademis dan populer sejak tahun 2015. Literatur seperti Samsul Ma'arif 2015 dan Azumardi Azra 2013 yang membahas jaringan ulama sebelumnya menjelaskan Islam Nusantara sebagai praktik keislaman yang moderat, toleran, tasamuh, dan harmonis dengan budaya lokal. Meskipun konsep ini sering merujuk pada ulama pramodern, Wali Songo, ulama abad ke-17, peran Syekhona Khalil sebagai artikulator abad ke-19 yang langsung mewariskan ideologi ini kepada pendiri NU kurang mendapat fokus. Kesenjangan utama yang ingin diisi penelitian ini adalah, Habib Ali hanya menyebut Syekhona Khalil sebagai salah satu guru. Penelitian ini akan membuktikan bahwa sintesis metodologi fikih dan tasawuf beliau adalah fondasi ideologis primer yang melandasi prinsip-prinsip tawasud, tawazun, nurut fikih dan anti-radikalisme dalam Islam Nusantara. Kesimpulan tinjauan pustaka, kajian terdahulu telah berhasil mengukuhkan posisi Syekhona Khalil sebagai figur sentral historis dan spiritual bagi NU. Namun, terdapat celah literatur yang signifikan terkait analisis mendalam terhadap struktur ideologis pemikiran beliau. Penelitian ini memposisikan diri untuk 1. Menganalisis secara substantif bagaimana metode istinbat Syekhona Khalil yang akomodatif menjadi prototipe bagi fikih kontekstual Islam Nusantara. 2. Menggali hubungan kausal antara tasawuf akhlaki yang beliau ajarkan dengan penanaman semangat kebangsaan di kalangan murid-muridnya, yang kemudian menjadi kekuatan pengorganisasian NU melawan kolonialisme. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menempatkan Syekhona Khalil secara definitif sebagai fondasi ideologis dan sumber nasionalisme ulama yang membentuk karakter Islam Indonesia modern. Signifikansi penelitian. Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis empiris yang penting, khususnya dalam konteks studi Islam di Indonesia dan penguatan identitas kebangsaan. 1. Signifikansi teoretis kontribusi keilmuan. Signifikansi teoretis penelitian ini terletak pada upaya untuk mengisi celah literatur dan memperkaya diskursus keilmuan dalam beberapa bidang. Penguatan genealogi Islam Nusantara, penelitian ini secara teoretis mengukuhkan Syekhona Khalil bukan hanya sebagai tokoh spiritual historis, tetapi sebagai sumber intelektual utama bagi ideologi Islam Nusantara. Ini dilakukan dengan menganalisis secara mendalam bagaimana metodologi fikih yang akomodatif terhadap urf dan tasawuf akhlaki beliau menjadi landasan bagi prinsip tawasud, moderasi, dan tawazun, keseimbangan NU. Studi fikih kontekstual, penelitian ini memberikan kontribusi pada studi usul al-fiqh dengan memetakan bagaimana ulama Nusantara melalui Syekhona Khalil melakukan ijtihad kontekstual di tengah kolonialisme, menunjukkan bahwa fikih Syafi'i memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan budaya lokal demi menjaga maslahat umat, maslahah mursalah. Relasi spiritualitas dan politik, penelitian ini memperkaya teori tentang hubungan antara tasawuf dan aksi sosial politik. Hasilnya akan membuktikan bahwa spiritualitas yang diajarkan Syekhona Khalil bersifat aktif, tasawuf akhlaki, bertolak belakang dengan pandangan umum yang sering menganggap tasawuf bersifat pasif dan apolitis, sehingga menjadi energi ideologis bagi pergerakan nasionalisme ulama. 2. Signifikansi praktis dan empiris kontribusi kebangsaan dan sosial. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, institusi, dan negara. Penguatan wawasan kebangsaan. Penelitian ini menyediakan landasan historis yang kokoh, bahwa nasionalisme, hubbul watan, memiliki akar spiritual dan teologis yang mendalam di kalangan ulama tradisional. Temuan ini penting untuk melawan narasi transnasional yang memisahkan agama dari negara. Rujukan kebijakan moderasi, hasil analisis mengenai prinsip-prinsip moderasi Syekhona Khalil dapat menjadi rujukan empiris bagi lembaga pendidikan dan pemerintah dalam merumuskan kurikulum dan kebijakan penguatan moderasi beragama, terutama dalam konteks menghadapi radikalisme. Pendidikan karakter, dengan menyoroti tasawuf akhlaki, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pesantren dan lembaga pendidikan Islam dalam mendidik karakter siswa yang tidak hanya religius tetapi juga memiliki kepedulian sosial, kepemimpinan, dan komitmen kebangsaan yang tinggi, seperti yang dicontohkan oleh murid-murid beliau. Pemulihan sejarah lokal, penelitian ini menegaskan kembali peran krusial ulama lokal dari Madura dalam pembentukan identitas nasional, memberikan pemahaman yang lebih kaya dan berimbang tentang pahlawan-pahlawan intelektual bangsa. Kerangka teori. Kerangka teori penelitian ini dibangun di atas 3 pilar utama yang saling berhubungan: teori transmisi dan jaringan keulamaan, teori hegemoni kultural dan akomodasi, serta konsep nasionalisme religius, hubbul watan. 1. Teori transmisi dan jaringan keulamaan, jaringan sanad. Teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana pemikiran Syekhona Khalil dapat menyebar dan menjadi fondasi ideologis yang kolektif.
Konsep dasar diadopsi dari Azumardi Azra dan Martin van Bruynesen. Teori ini menekankan peran sanad, rantai transmisi keilmuan, dan jejaring ulama sebagai sarana utama penyebaran ideologi dan otoritas keagamaan di dunia Islam pra-modern hingga modern. Aplikasi pada penelitian, jaringan santri dan kiai yang dididik langsung oleh Syekhona Khalil di Bangkalan, termasuk pendiri NU, adalah manifestasi dari jaringan keulamaan yang kokoh. Jaringan ini tidak hanya mentransmisikan ilmu, fikih dan tasawuf, tetapi juga otoritas spiritual dan komitmen ideologis yang seragam. Jaringan inilah yang menjadi modal sosial politik utama yang memungkinkan lahirnya NU sebagai organisasi terstruktur. Variabel terkait otoritas spiritual Syekhona Khalil, jalur sanad, dan pembentukan struktur NU. 2. Teori hegemoni kultural dan akomodasi. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana metodologi keilmuan Syekhona Khalil dapat menghasilkan konsep Islam Nusantara di tengah tantangan dari kolonialisme dan ideologi transnasional. Konsep hegemoni kultural, Antonio Gramsci. Awalnya berfokus pada dominasi kelas, namun di sini diadaptasi untuk melihat bagaimana kelompok keagamaan dominan, mainstream, seperti NU, yang diwakili oleh ulama seperti Syekhona Khalil, melakukan perlawanan kultural terhadap hegemoni kolonial dan sekaligus melakukan internalisasi kearifan lokal. Konsep akomodasi, urf. Teori ini berpusat pada bagaimana Syekhona Khalil menggunakan prinsip urf, adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat dalam fikih Syafi'i untuk mengakomodasi budaya lokal. Akomodasi ini menghasilkan praktik keagamaan yang membumi dan non-konfrontatif, yang kini disebut Islam Nusantara, memiliki ciri tawasud dan tawazun. Aplikasi pada penelitian membuktikan bahwa fikih Syekhona Khalil adalah praktik islamisasi kultural yang berfungsi sebagai benteng ideologis untuk menjaga identitas keislaman dan kebangsaan dari upaya pemecah belahan kolonial maupun puritanisme agama. Variabel terkait, fikih Syafi'i, penerapan urf, dan prinsip Islam Nusantara, moderasi. 3. Konsep nasionalisme religius, hubbul watan minal iman. Teori ini menghubungkan spiritualitas yang diajarkan Syekhona Khalil dengan aksi nyata perjuangan kebangsaan. Konsep dasar nasionalisme religius merujuk pada sebuah ideologi di mana identitas keagamaan berfungsi sebagai sumber motivasi dan pembenaran teologis bagi perjuangan politik dan pembentukan negara bangsa. Dalam konteks NU, ini diartikulasikan melalui jargon hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Aplikasi pada penelitian, analisis akan berfokus pada bagaimana tasawuf akhlaki yang menekankan pembersihan jiwa dan pembentukan karakter kepemimpinan, yang diajarkan Syekhona Khalil secara langsung menumbuhkan komitmen kebangsaan. Spiritualitas ini bukan sekadar meditasi pasif, melainkan pendidikan mental dan moral yang disiapkan untuk menghadapi penjajahan dan mengambil alih kepemimpinan bangsa, seperti yang dilakukan murid-muridnya saat resolusi jihad 1945. Variabel terkait, ajaran tasawuf akhlaki, hubbul watan minal iman, dan peran murid-murid Syekhona Khalil dalam perjuangan kemerdekaan. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian studi pustaka, library research, yang didukung oleh analisis historis ideologis. Tujuan utama metodologi ini adalah untuk menganalisis dan menginterpretasi data-data tekstual dan historis guna mengungkap benang merah kausal antara pemikiran Syekhona Khalil dan formulasi konsep Islam Nusantara serta nasionalisme ulama oleh Nahdlatul Ulama. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini adalah library research, studi pustaka, yang memfokuskan pada pengumpulan dan analisis literatur primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Data dikaji secara mendalam melalui lensa analisis historis untuk menempatkan pemikiran Syekhona Khalil dalam konteks sosiopolitik abad ke-19 dan analisis ideologis untuk membedah struktur pemikirannya. 2. Sumber data. A. Data primer. Data primer yang digunakan adalah literatur yang secara langsung merefleksikan ajaran Syekhona Khalil atau pandangan murid-murid terdekatnya. Karya Syekhona Khalil, kitab-kitab kecil atau risalah yang dinisbatkan kepada beliau, catatan otentik, syarah atau hasyiah, yang mengindikasikan metodologi fikih beliau. Karya murid inti, karya-karya utama Kiai Haji Hashim Asy'ari, misalnya Irsyad As-Sari atau Muqaddimah Qanun Asasi, dan Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang mencerminkan kesinambungan ajaran guru mereka. B. Data sekunder. Data sekunder meliputi studi, biografi, dan analisis akademis. Buku biografi, literatur yang membahas kehidupan, sanad keilmuan, dan jaringan Syekhona Khalil, misalnya karya Saifuddin Dawam dan ulama lokal. Kajian NU dan Islam Nusantara, jurnal, tesis, dan buku yang secara spesifik membahas genealogi Nahdlatul Ulama, konsep Islam Nusantara, tasawuf akhlaki, dan nasionalisme religius, misalnya karya Martin van Bruynesen, Greg Velly, dan Azumardi Azra.
Dokumen historis, dokumen kolonial atau catatan pesantren yang mendeskripsikan kondisi sosiopolitik dan praktik keagamaan di Madura dan Jawa pada masa Syekhona Khalil. 3. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi A, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasi, dan mengorganisasi seluruh literatur dan dokumen yang relevan. Langkah-langkahnya meliputi 1. Identifikasi sumber kunci. Menentukan literatur-literatur yang memiliki otoritas tertinggi sanad terkait ajaran Syekhona Khalil. 2. Klasifikasi topik. Mengelompokkan data berdasarkan 3 fokus penelitian: biografi jejaring ulama, metodologi fikih tasawuf, dan nasionalisme Islam Nusantara. 3. Verifikasi historis. Melakukan cross-checking data historis dan genealogis antar sumber untuk memastikan keabsahan. 4. Teknik analisis data. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan 3 tahapan utama. A. Analisis isi, konten analisis. Melakukan pembacaan mendalam terhadap data primer dan sekunder untuk mengidentifikasi istilah-istilah, konsep, dan tema kunci dalam pemikiran Syekhona Khalil. Fokus utama adalah pada studi terminologi fikih, menganalisis bagaimana istilah aksen urf aksen dan aksen istinbat aksen diaplikasikan dalam konteks fikih beliau sebagai bukti akomodasi kultural. Studi terminologi tasawuf, mengidentifikasi penekanan beliau pada tasawuf akhlaki dan implikasinya terhadap karakter santri. B. Interpretasi historis, menafsirkan pemikiran Syekhona Khalil dalam konteks sosiopolitik abad ke-19, yaitu masa kolonialisme Belanda dan munculnya gerakan puritanisme transnasional. Interpretasi ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa sikap moderat, tawasut beliau menjadi strategi perlawanan kultural terbaik. Menghubungkan praktek tasawuf dengan penanaman semangat kebangsaan. C. Analisis kausal ideologis. Tahap ini merupakan puncak analisis, yaitu menghubungkan temuan Syekhona Khalil dengan variabel NU dan Islam Nusantara. Menggunakan kerangka teori transmisi dan hegemoni kultural untuk membuktikan bahwa metodologi Syekhona Khalil secara kausal ideologis diturunkan dan diformalkan oleh murid-muridnya menjadi prinsip-prinsip Islam Nusantara seperti tawazun dan tasamuh. Melalui metodologi ini, diharapkan dapat dihasilkan kesimpulan yang valid dan kredibel mengenai peran Syekhona Khalil sebagai fondasi ideologis Islam Nusantara dan nasionalisme ulama. Hasil temuan penelitian ini mengukuhkan Syekhona Khalil Bangkalan sebagai fondasi ideologis yang tak terpisahkan dari Islam Nusantara dan nasionalisme ulama. Hasil temuan dikelompokkan menjadi 3 dimensi utama: metodologi keilmuan, jaringan transmisi, dan implikasi kebangsaan. 1. Metodologi keilmuan sebagai cetak biru ideologi. Ditemukan bahwa pemikiran keagamaan Syekhona Khalil adalah sintesis yang disengaja antara disiplin fikih dan tasawuf, yang secara langsung menghasilkan prinsip-prinsip Islam Nusantara. Fikih akomodatif dan prinsip urf. Analisis terhadap praktek pengajaran Syekhona Khalil menunjukkan bahwa beliau menggunakan fikih mazhab Syafi'i dengan fleksibilitas tinggi. Prinsip akomodasi terhadap urf, adat kebiasaan lokal menjadi metode istinbat, penetapan hukum yang utama. Sikap ini memberikan pembenaran teologis bagi praktek keagamaan yang sinkretis dan kontekstual di Nusantara, seperti tradisi ziarah, tahlil, dan selamatan. Temuan ini membuktikan bahwa prinsip tawasud, moderat, dalam Islam Nusantara, berakar kuat pada metode fikih beliau, yang non-literalis dan maslahah sentris. Tasawuf akhlaki sebagai imun ideologis. Ajaran tasawuf beliau berfokus pada tasawuf akhlaki Imam Al-Ghazali, yang menekankan tazkiyatun spes nufs, pembersihan jiwa, dan pembentukan kepemimpinan. Temuan menunjukkan bahwa spiritualitas ini berfungsi ganda. 1. Menguatkan ketahanan batin santri menghadapi penindasan kolonial. Dan 2. Menciptakan imun ideologis terhadap gerakan puritanisme transnasional yang konfrontatif, sehingga menjamin kelangsungan Islam tradisional yang toleran, tasamuh, dan seimbang. Tawazun. 2. Jaringan transmisi dan modal sosial politik. Jejaring yang dibangun Syekhona Khalil terbukti menjadi katalisator bagi transformasi ideologi ke dalam struktur organisasi. Pembentukan sanad kepemimpinan kolektif Syekhona Khalil secara strategis mendidik dan memberi ijazah otoritas kepada kiai muda dari berbagai daerah, terutama Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jaringan sanad ini menciptakan ikatan emosional dan ideologis yang seragam di antara ulama Jawa dan Madura. Fondasi struktural NU, temuan historis menunjukkan bahwa ketika murid-murid beliau mendirikan NU pada tahun 1926, organisasi tersebut didirikan di atas modal sosial yang telah dibangun Syekhona Khalil, persatuan pandangan keagamaan menjaga tradisi turat ulama salaf, dan otoritas spiritual bersama. NU, sebagai wadah institusional Islam Nusantara,
adalah manifestasi struktural dari jejaring dan ideologi yang diwariskan guru mereka. 3. Implikasi kebangsaan, nasionalisme ulama. Ditemukan bahwa pemikiran keagamaan Syekhona Khalil memiliki korelasi kausal langsung dengan semangat kebangsaan murid-muridnya. Hubbul watan minal iman sebagai doktrin aksi. Meskipun Syekhona Khalil tidak terlibat dalam politik praktis, tasawuf akhlaki yang beliau ajarkan menciptakan kerangka moral bagi perjuangan. Cinta tanah air, hubbul watan, diinternalisasi sebagai konsekuensi logis dari iman, bukan sekadar afiliasi politik. Keterlibatan revolusioner murid-muridnya, kontribusi Syekhona Khalil terhadap nasionalisme diwujudkan melalui aksi konkret murid-muridnya. Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad 1945 yang secara efektif memobilisasi rakyat melawan sekutu. Temuan ini menegaskan bahwa spiritualitas yang diwariskan Syekhona Khalil tidak bersifat pasif, tetapi merupakan energi teologis yang militan dalam konteks mempertahankan negara. Pengukuhan identitas NKRI, pada akhirnya, konsep Islam Nusantara yang berakar pada beliau memastikan bahwa Islam di Indonesia berkomitmen pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai hasil ijtihad ulama. Penganugerahan pahlawan nasional kepada beliau secara historis menegaskan temuan ini, bahwa beliau adalah inspirator ideologis kemerdekaan. Penelitian ini secara tegas menyimpulkan bahwa Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan adalah fondasi ideologis yang tak terpisahkan dari gagasan Islam Nusantara dan inspirator utama nasionalisme ulama, yang diusung oleh Nahdlatul Ulama NU. 1. Landasan ideologis Islam Nusantara. Pemikiran keagamaan Syekhona Khalil membuktikan adanya sintesis metodologis yang menjadi cetak biru bagi moderasi NU. Fikih akomodatif, beliau mengajarkan fikih Syafi'i dengan prinsip istinbat yang mengakomodasi urf, kearifan lokal. Sikap non-literalis dan kontekstual ini menjadi justifikasi teologis bagi praktik keagamaan yang selaras dengan budaya Nusantara, sehingga melahirkan prinsip tawasud, moderasi, dan tasamuh, toleransi dalam Islam Nusantara. Spiritualitas aktif, ajaran tasawuf akhlaki beliau, yang menekankan pada pembentukan karakter dan kepemimpinan, berfungsi sebagai imun ideologis. Spiritualitas ini memastikan bahwa Islam yang berkembang tidak rentan terhadap paham transnasional yang radikal dan konfrontatif, sekaligus menguatkan tawazun, keseimbangan, antara dimensi ukhrawi dan duniawi. 2. Sumber nasionalisme ulama. Kontribusi Syekhona Khalil terhadap kebangsaan diwujudkan melalui transmisi ideologi dan pembentukan jejaring kepemimpinan. Jaringan transmisi otoritas, melalui jejaring sanad, beliau menciptakan modal sosial politik bagi pendirian NU. Otoritas spiritual dan keilmuan yang diwariskan kepada murid-murid inti, terutama Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah, menjadi landasan struktural bagi persatuan ulama. Manifestasi aksi kebangsaan, spiritualisme Syekhona Khalil terbukti tidak bersifat pasif, melainkan mendorong aksi. Konsep hubul space watan space minal space iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman, diinternalisasi secara mendalam. Puncaknya, ajaran dan otoritas beliau menginspirasi resolusi jihad 1945, membuktikan bahwa spiritualitas adalah energi teologis untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Syekhona Khalil adalah arsitek pemikiran yang berhasil menyatukan keislaman dengan keindonesiaan. Warisannya memastikan bahwa identitas keagamaan bangsa Indonesia adalah Islam yang moderat, toleran, dan secara fundamental berkomitmen pada integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kata penutup. Penelitian ini telah tuntas mengurai benang merah kausal antara Syekhona Khalil Bangkalan dengan formulasi Islam Nusantara dan semangat nasionalisme ulama oleh Nahdlatul Ulama. Hasil kajian menegaskan bahwa Syekhona Khalil bukan hanya figur spiritual legendaris, tetapi merupakan arsitek ideologis primer yang mewariskan metodologi keilmuan yang adaptif dan komitmen kebangsaan yang tak tergoyahkan. Warisan beliau dalam fikih yang mengakomodasi urf dan tasawuf akhlaki telah melahirkan Islam yang moderat, toleran, dan selaras dengan budaya Islam Nusantara, sementara jejaring ulama yang dibentuknya menjadi modal sosial politik yang menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga hari ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam Indonesia, sekaligus memperkuat kesadaran kolektif kita akan pentingnya menjaga warisan moderat dan akomodatif para ulama Nusantara. Pada akhirnya, komitmen hubul space watan space minal space iman yang diinspirasi oleh beliau harus senantiasa menjadi suluh yang menerangi jalan bagi umat dan bangsa Indonesia di masa depan.